Bismillahirrahmanirrahim. Ibu sebelumnya terima kasih karena sudah bersedia dan sudah mengizinkan saya untuk kita melaksanakan sesi wawancara pada sore hari ini. Nah, sebelumnya Ibu, perkenalkan saya Herwi. Kemudian tujuan saya untuk melakukan sesi wawancara ini itu merupakan untuk memenuhi salah satu penugasan dari mata kuliah pedagogi untuk meminta mewawancarai salah satu tokoh pendidik dan meminta pendapat serta pandangan Ibu mengenai pendidikan di Indonesia pada saat ini dan masa yang akan datang. Menurut Ibu, bagaimana sih penilaian Ibu sendiri tentang kualitas pendidikan di Indonesia pada saat ini? Dan apakah dengan kualitas pendidikan tersebut sudah mampu memenuhi kebutuhan peserta didik di era digital? Baik, terima kasih. Penerimaan masyarakat termasuk ibu-ibu terhadap kualitas pendidikan di Indonesia pada saat ini itu bervariasi. Jadi tergantung pada berbagai faktor seperti lokasi, kondisi sekolah, dan akses terhadap teknologi. Nah, kualitas pendidikan di Indonesia saat ini yang pertama itu tentang peningkatan akses pendidikan. Jadi program-program pemerintah yang mendorong partisipasi pendidikan termasuk program pendidikan gratis di tingkat pendidikan dasar maupun menengah. Nah, kemudian yang kedua itu masih ada kesenjangan. Yang dimaksud kesenjangan di sini adalah di daerah tertentu itu masih ada masalah dengan kurangnya guru yang berkualitas. Jadi fasilitas yang terbatas, kemudian kurikulum yang kurang adaptif. Kemudian kurangnya fokus pada keterampilan digital. Jadi tidak semua sekolah di Indonesia itu memiliki infrastruktur teknologi yang memadai. Jadi untuk mendukung pembelajaran digital secara optimal. Nah, kemudian untuk kemampuan pendidikan memenuhi kebutuhan peserta didik di era digital, yang pertama itu perkembangan kurikulum. Maksudnya pemerintah di sini telah berupaya untuk mengadopsi kurikulum yang lebih relevan dengan perkembangan zaman. Kemudian peran teknologi dalam pembelajaran. Contohnya kemarin pada saat COVID-19, jadi pemerintah telah memperlakukan pembelajaran secara daring. Meskipun itu memperlihatkan ketimpangan akses antara siswa yang memiliki koneksi internet dan perangkat yang memadai dengan yang tidak mempunyai. Jadi hal ini mempengaruhi kualitas pembelajaran terutama di daerah-daerah terpencil. Kemudian kesiapan guru. Banyak guru di Indonesia yang membutuhkan pelatihan. Jadi pelatihan yang lebih lanjut untuk mengadaptasi metode pengajaran berbasis teknologi, termasuk penggunaan platform pembelajaran digital yang efisien. Jadi secara kesimpulannya itu adalah meskipun ada kemajuan dalam pendidikan di Indonesia, masih ada banyak tantangan yang harus kita atasi. Nah, untuk memastikan bahwa pendidikan era digital dapat benar-benar memenuhi kebutuhan peserta didik. Hal ini mencakup perbaikan infrastruktur, kemudian peningkatan kualitas pengajaran, dan pemerataan akses teknologi di seluruh wilayah Indonesia. Baik, bisa dipahami Bu. Nah, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya ya Bu. Nah, sejauh mana kurikulum yang ada pada saat ini itu relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan kehidupan sehari-hari? Kurikulum pendidikan yang ada saat ini itu memiliki relevansi yang bervariasi juga. Jadi dengan kebutuhan dunia kerja dan kehidupan sehari-hari. Jadi tergantung pada jenis dan tingkat pendidikan yang dimaksud serta sektor atau industri yang terkait. Beberapa faktor yang perlu kita pertimbangkan untuk menilai relevansi kurikulum adalah yang pertama itu keterampilan yang diajarkan, kemudian yang kedua perubahan teknologi, kemudian yang ketiga kolaborasi dengan dunia industri. Jadi maksudnya beberapa program pendidikan sudah menjalin kerjasama yang erat dengan beberapa industri. Jadi untuk memastikan bahwa kurikulum yang diajarkan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Kemudian selanjutnya ada pendidikan karakter dan kewarganegaraan. Nah, di sisi lain, relevansi kurikulum juga dapat dilihat dari perspektif membentuk karakter dan kesiapan individu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, begitu. Terima kasih Ibu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ya Bu. Kita itu kan sekarang sedang dipersiapkan dan juga persiapan dalam menghadapi revolusi industri 5.0 ya Ibu, yang dimana
Revolusi ini itu merupakan tahap kelima dari perkembangan industri yang menekankan pada teknologi digital, penggunaan kecerdasan AI, dan robotika. Nah, seperti apa sistem pendidikan yang ideal di masa depan untuk menghadapi era globalisasi dan revolusi industri 5.0 ini? Sistem pendidikan yang ideal di masa depan itu khususnya untuk menghadapi era globalisasi dan revolusi industri 5.0 perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan perubahan sosial yang pesat. Jadi beberapa karakteristik yang penting dari sistem pendidikan yang ideal di era saat ini adalah yang pertama itu harus ada pendekatan pembelajaran dan yang fleksibel dan adaptif. Kemudian yang kedua itu keterampilan teknologi dan literasi digital. Kemudian yang ketiga harus fokus pada keterampilan sosial dan emosional. Kemudian yang keempat itu harus adanya kolaborasi antara sektor pendidikan dan industri. Kemudian selanjutnya itu pembelajaran berbasis proyek dan inovasi, pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Kemudian adanya pendidikan seumur hidup. Kemudian lagi pembelajaran global dan multikultural. Jadi secara keseluruhan sistem pendidikan yang ideal di masa depan itu haruslah lebih inklusif, berbasis teknologi dan berorientasi pada pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia yang terus berubah. Jadi pendidikan itu harus membekali siswa dengan kemampuan untuk beradaptasi, kemudian berinovasi dan menjadi bagian dari masyarakat global yang semakin terintegrasi. Baik Ibu, terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan-pertanyaannya sudah beres ya Bu, sudah terjawab semua. Mungkin untuk sesi wawancara ini sudah selesai ya Bu. Terima kasih untuk kesempatannya dan ilmu yang sudah disampaikan. Semoga dapat bermanfaat juga bagi saya. Mungkin sekian Ibu dari saya. Terima kasih.